Tapi kenapa tidak kita lupakan? Imagine just no country. Kalau John Lennon bilang kan, gitu. Kalau udah wabah dunia, nggak kenal Itu kan suku bangsa dan ras. kalau Aku, kau bilang begitu, aku juga bilang begitu. Bukan. Jadi sebenarnya harus dipisah ya, yang kau bilang tadi itu. iya Itu betul. tidak karena di sana kalau untuk kemanusiaan penelitiannya kan, Iya. why not? Ya. Kita kan banyak punya filantropis juga. Yang bangsa tidak mencari untung banyak itu kan. Masih banyak. Iya, itulah. Ini Iya, betul. Harsono. Nah, di situlah maka kita lihat dari beberapa yang kita baca, ini kita baca dan kita dengar lah ya. Sekarang entah kenapa pula di Indonesia nih sifat-sifat ini sudah agak mengabur. Misalnya begini, di kota kita pula itu bang, di Medan, bisa pula mereka menjual apa yang sudah dipakai. Coba lah. Dia masuk ke boleh kan? Udah tuh obat, memasukkan obat. Apa sih yang ada di dalam pikirannya? Apa sih yang ada di jiwanya itu? Makhluk apa itu sejahat itu gitu? Misalkan kaulah jadi bos, aku ponakan, aku bisnis tak jalan nih, orangnya bersih, tapi aku datangnya cium ke telinga aku bilang, ini peluang bisnis nih, kasih tahu dulu sama om kau itu, biar dia tanda tangan. Nah ini ngerinya ini, jadi orang kayak di negeri kita sana dan di sini juga melihat peluang-peluang itu. Di saat orang kesempitan, dia justru melihat peluang-peluang itu dan itu udah payah lah. Itu kata orang kesempatan dalam kesempitan. Tetapi kalau sudah sampai membahayakan jiwa orang, nggak bisa kita tolerir itu bang. Iya betul, setuju aku setuju. Cuma orang nggak peduli itu, nggak takut orang masuk penjara pun orang nggak takut, nggak takut itu. Untung aku tidak termasuk golongan yang itu bang. Aku masuk penjara takut. Sama lah kita. Makanya aku nggak berani minjam, Riz. Takut tak sanggup mengembalikannya, datang debt collector itu ke rumah. Ya. Jadi tak berani minjam apapun. Aku bilang sama my tua kan, misalnya mau cicil mobil ini jangan jualin dulu yang lain, nanti cicilannya sedikit saja sehingga kita bisa cicil. Kalau nggak datang nanti debt collector semua kan, bahaya kita. Iya kan? Ya, jadi hidup ini kan harusnya realistis saja ya. Kalau sanggup sanggup, tak sanggup tak sanggup. Ya. Iya, maunya begitu, tapi kenyataannya nggak begitu. Ya. Ada orang besar pasak dari tiang. Betul. Ada orang nggak peduli, nantilah urusan belakangan. Mainkan dulu urusan belakangan katanya. Dimainkan dulu. Begitu. Kalau kayak orang lain bang, kalau ada bertengkar, jangan bertengkar. Pukul dulu baru bertengkar. Pukul dulu urusan belakangan. Dan punya. Tapi riskan. Jadi gini, ini agak sedikit menyedihkan. Jadi seperti yang abang tahu, aku juga belum vaksin kan sampai sekarang. Ya. Aku sudah cerita sama abang, bahwa aku tuh mengandalkan sekarang adalah immunity, kemudian daya tahan tubuh. Jadi kemarin ini ngomong-ngomong nih sama ada satu kawan, kebetulan dia adalah pedagang besar farmasi. Ya, dia tahu lah semua obat. Bukan dokter, tapi dia pedagang besar farmasi. Jadi dia tanya, kapan vaksin? Aku bilang, ya nanti ya tunggu. Rencana tanggal 5 bang. Nah dia tanya, pakai apa? Aku bilang, pakai AstraZeneca. Sebagai seorang kawan baik, dengan sangat tulus dia mengatakan, please don't do it. Cobalah. Kenapa? Saya punya kawan dekat, katanya. Umur 40 sekian. Barusan mati kemarin. Karena ada penggumpalan darah. Aku bilang sama dia, aku masih bantah. Loh kenapa tidak dicek dulu penggumpalan darahnya? Jadi dia bilang kalau mau periksa. Nah aku sekarang bang, abang kata awang ngasih aku obat Ascardia. Udah berapa tahun itu aku pakai. Ya, one a day tablet. Bertahun-tahun seumur hidup. Untuk mencairkan. Nah sekarang aku tanya, ini sangat pribadi. Kalaulah aku besok mengambil AstraZeneca, dengan kondisi aku yang selama ini bertahun-tahun makan Ascardia, one tablet a day, apakah itu kira-kira membahayakan aku atau tidak? Wah, ini mesti kau baca beberapa hari ini kan ada edaran Kemenkes bagi orang yang menggunakan AstraZeneca. Di semua vaksin kan kita periksa ada komorbid atau tidak, tensi diukur. Ya, betul. Itu khusus AstraZeneca ada pertanyaan. Apakah memakai obat pengecek darah apa tidak? Oh, aku pakai. Tak boleh. Oh, gitu.
Tak boleh, Bang? Tak boleh. Ada bacalah nanti. Banyak Betul. dulu. Abang dulu waktu berapa tahun lalu ngasih aku Askardia tuh bukan karena aku sakit kan, tapi karena ada Pencegahan. pencegahan supaya tidak terjadi kekentalan. Jadi kalau mau, kita mesti stop dulu. Oh, I see. Nah, kalau kita mau pakai AstraZeneca itu, kita mesti stop dulu. Ya, biasanya obat itu kan ada masa kerjanya. 10 hari sampai 2 minggu kita stop. Jadi itu ada 5 itu di penjelasannya. Memakai pengencer darah, ada sumbatan di kaki, ada sumbatan di jantung, ada orang yang kandungannya sering gugur. Itu ada 5 kalau nggak salah, aku nggak hafal bisa. Kalau sumbatan aku nggak ada, abang kan tahu kesehatan aku. Ya, itulah. Jadi dulu antiplatelet ini dikasihkan ada aspek pencegahan. Semua misalnya semua orang sakit gula dianjurkan harus makan misalnya ya. Karena orang yang paling sering stroke. Ya. Nah, jadi kalau mau juga stop. Untung besok itu nggak jadi karena susahnya masuk ke Jakarta. Aku kan masih di Bogor nih. Oh iya. Nah, susahnya masuk ke Jakarta. Yang kedua sudah di schedule tadi. Ya diulang lah bilang. Nah, schedule tapi tunggu dulu lah. Kita kan mesti mikir juga, Bang. Jadi itu namanya yang ditakutkan itu kan tromboemboli. Tromboemboli sumbatannya. Berapa sih kemungkinan terjadinya? Hanya beberapa dalam 100.000. 100.000 orang divaksinasi pakai AZ itu paling 4 orang. Tapi 4 orang itu yang diumumkan kemana-mana. Itu nggak bahayanya kan? Iya. Karena dibikinlah screening itu. Iya. Ditanya dulu, makan ini atau enggak? Ada pernah kakinya sumbat atau enggak? Selaman baru kita suntik gitu kan. Tapi tetap tak bisa dihindari. Sama aja kita kasih polio sekarang. Tapi nggak berarti ributkan kan? Polio itu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu tidak bebas. Orang dikasih vaksin polio jadi lumpuh. Ada. Satu dari 100.000 kali ya. Nggak tahu lah berapa. Polio itu dulu wajib ya, Bang? Kita, waktu kecil. Waktu ini zaman dulu. Iya, aku masih dapat. Oke. Itu begitu lahir kan? Iya. Itu ditetesin aja. Tetes sama ini. Yang di pundak itu apa? BCG? BCG sekali aja kan. Polio itu harus diulang sampai 3 kali. Itu. Jadi kalau aku mau reschedule, Bang, harus kurang lebih 10 hari dari sekarang lah minimal. Minimal 10 hari kalau soal alasan Askardia. Tapi nggak tahu ya, Bang. Awak bercerita begini, kengerian itu timbul terus, ya. Jadi kita kepingin tahu, tapi kengerian timbul. Kalau tidak ditanya, kita nanti salah. Iya. Nah, karena ini semua orang akan berkata begitu, Bang. Ini adalah semua orang, semua very, very concern mengenai dirinya. Very, very concern mengenai kesehatannya. Ya, very, very concern mengenai kematian. Bukan hanya kematian pribadi, kematian yang keluarga. Ya, itu yang membuat orang takut dan ngeri. Dan sebenarnya aku teringat, Bang, ini kayak zaman dulu kali ya. Kalau kita lihat film-film Roma dulu, itu ketika diadakan sampar datang, tutup pintu, tutup jendela, ditempel semua, nggak boleh masuk udara. Iya. Itulah sekarang yang terjadi sama kita ini sebetulnya. Sebentar lagi begitu. Jadi karena apa, musuh kita ini kan nggak kelihatan. Ya. Dulu juga waktu di Eropa muncul itu wabah yang disebut sampar itu. Orang kan belum tahu epidemiologinya. Penularannya manusia ke manusia itu nggak tahu. Kalau pes misalnya kutu-kutu itu kan kutu tikus. Tikus ya. Ada juga dari air itu kolera kan. Cepat kali menularnya. Padahal asal tahu sudah semua dimasak beres. Ini juga begitu. Kita nggak tahu sekarang. Jadi janganlah dekat-dekat orang yang sakit. Itu kita nggak tahu dia sakit apa nggak. Masa dia bilang aku nggak sakit, enggak. Iya, kita pun nggak tahu kita sakit apa enggak. Aku nggak tahu kita sakit apa enggak.
Jadi sekarang sakit atau tidak sakit, pakailah masker, kata ya ahli. Cuma sekarang ini, kalau kita keluar, saking meningkatnya sekarang angka ini, pakai 2 masker. 2 lapis. 2 lapis. Dan 2 lapis itu kemungkinan tembusnya cuma 5% lah. Paling banyak. Cuman kebiasaan kita ini kan tidak terbiasa pakai masker. Begitu Iya, kita pakai masker, Bang, menggap. Lain kalau di Jepang udah biasa kan? Ya. Di Jepang Menggap, itu biasa. rasanya kayak enak. Buka sebentar, nanti kata Bang, dalam 2 detik itu kita buka 2 detik itu masuk nanti Di situ apa? kena, iya. Di situ kelengahan kita itu kan. Foto sementara, buka. Foto peluk-pelukan. Pulang kena semua. Jadi betul Bang bilang, tadi pertama kali Abang mengatakan, ketika Abang tadi pagi memfoto jalan di depan rumah Abang kan, sepi, lengang. Ya. Nah, kelihatannya Abang bilang bahwa masyarakat sudah mulai aware dan takut. Kayaknya mungkin tanda tanya kan saya pikir. Iya, tapi aku jawab itu Bang. Jadi tadi aku biasanya kalau sore itu harus keluar rumah. Whatever aku keluar rumah. Tetapi aku tetap di mobil sendirian, tutup jendela semua. Ya. Nah, itu aku lihat. Aku jalan-jalan di Bogor itu. Karena ke Jakarta aku nggak bisa disekat. Aku jalan. Memang sepi Bang. Ini kota kayak kayak sedang dikutuk. Disambar Garuda ya. Wah, disambar Garuda, disambar geledek. Pokoknya siapa yang lewat. Dan semua sepi. Ini aku mau lihat ini kayak bayangan zaman dulu gambar yang pernah aku tahu itu. Abang tahu dulu kan, ketika perahu-perahu, kapal-kapal besar, kalau ada yang kena pes, itu kapal-kapalnya orang-orangnya dibakar di tengah laut. Betul. Zaman dulu begitu. Iya. Sekarang pun kita sebenarnya kan kita nggak lihat. Kalau tahu kan gampang. Ini nggak lihat. Iya. Kebetulan kuman ini dia nggak tahan sabun aja. Nah itulah dia. Jadi karena lapisan lemaknya tipis itu, kita cuci tangan kita pakai sabun 40 detik atau 50 detik mati semua. Tapi di mana itu? Nah, kita nggak lihat. Nah, sekarang karena itu kan masih baru ya. Dulu kita tidak tahu berapa meter dia, ya 1,5 meter lah kita. Jangan dekat. Sekarang kita lebih jauh. Itulah pakai 2 masker itu. Begitu kecilnya virus itu Bang, itu tidak pernah terdeteksi oleh stetoskop atau apa? Nggak pernah? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Yang terdeteksi itu sudah kelainannya. Timbul cairan, ya kita deteksi stetoskop ada cairan. Itu. Bayangkan nggak bisa kita lihat ini invincible enemy. Nggak bisa, dia harus dites pakai swab test PCR. Berapa waktu yang lalu sempatlah aku berwawancara juga ngobrol begini sama Stanley Harsha. Mungkin Abang masih ingat. Stanley Harsha ini dulu konjen di Medan, Amerika. Dia kan tinggal di Ohio. Jadi kita ngomong begini Bang. Nah sekarang, istrinya kan orang Jawa itu. Ya. Kita ngobrol, apa dia bilang? Waktu itu Trump. Ya. Masih masa Trump, dia bilang, ini betul-betul ketika dibilang orang bahwa yang tadi Abang bilang, bahwa virus ini mati karena sabun, deterjen, ada 2 orang yang mati kan dia. Menyuntikkan dirinya, kayak itu. Dia sambil ketawa, mengatakan, dan dia pasti benar, karena ya dia kan diplomat konjen, kan kita nggak. Jadi begitulah ada. Jadi ketakutan membuat kebodohan. Iya. Kepanikan. Betul. Dan ini mulai panik ini sekarang. Panik ini sekali ini. Panik. Itu kita arahnya kemana kalau sudah panik? Panik sindrom itu masyarakat itu masuk pihak ketiga yang paling ngeri kita. Ya. Pihak ketiga memanfaatkan kepanikan ini dan kebodohan orang ini untuk secara politik incarannya kekuasaan. Nah, ya, betul. Sudah mulai, Bang. Aku sudah mulai dengar berita-berita selanjutnya itu.
Walaupun aku tidak mau percaya, karena aku tidak melihat bukti-bukti nyata. Tetapi orang kan membuat prediksi. Prediksi. Ya. Iya, itulah analisa, kan gak ada salahnya analisa kan. Kalau orang sudah panik kemana? Panik itu bisa nggak keluar panik ekonomi. Itu menyerbu swalayan toko-toko gede-gede. Kalau udah parah dia cari orang kaya misalnya. Iya. Itu kepanik itu. Tapi ini ada orang seperti kau bilang tadi. Kalau kenapa orang masih punya nggak pikiran mau berspekulasi untuk obat-obat. Masih urusan obat. Ini kalau sudah panik, orang manipulasi untuk kepentingan politik. Nah, itu yang ngeri itu. Iya. Dan bukan tidak mungkin. Karena di negara-negara lain dilakukan. Sangat mungkin. Tapi saya lagi mau bercakap. Karena apapun yang kita bicarakan, apapun yang aku tanya, jawaban itu masih mengambang. Masih mengawang-awang. Kita tanya, kalau orang bertanya, apakah vaksinasi menolong, bisa membunuh kuman? Tidak. Nah, so what? Buat apa Anda vaksin? Kan begitu. Itu langsung begitu logikanya. Itu manusiawi. Cuma edukasinya adalah kalau orang tidak divaksin, itu zero protection. Ya, itu aku ingat itu. Kalau divaksinasi, tidak 100%. Ada mulai awal-awal dulu 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kan. Oh, aku sudah vaksinasi 2 kali, udah pergi sana sini. Kena dia.